Ya, Anda masih menyaksikan Bintang Bicara pemirsa dan masih bersama dengan Brigjen Pol Dr. Erwin Kurniawan SIK M.Hum. Pak Erwin, tadi kan sudah dibahas nih, programnya begitu banyak khususnya dari Bahar Kampolri. Tapi kita ingin tahu Pak, sejauh ini mungkin evaluasi yang juga sudah dilakukan, seberapa efektif sih program-program kemitraan yang sudah dilaksanakan Polri dengan masyarakat sejauh ini? Baik, berbicara ukuran efektif, tentu Baharkam punya kategori atau parameter. Yang pertama, hubungan dengan masyarakat itu kita lihat efektif atau tidaknya. Yang pertama dari bagaimana partisipasi masyarakat terhadap keamanan di lingkungannya. Yang kedua, turunnya angka kejahatan di suatu lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya hubungan Polri, anggota polisi dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kewaspadaan atau deteksi yang ada di masyarakat. Nah, berbicara apakah selama ini kegiatan itu efektif, maka tentu di setiap daerah tantangannya tentu berbeda-beda. Skornya juga berbeda-beda. Ya. Efektif atau tidaknya juga dipengaruhi kepada anggota Polri itu, masyarakatnya, atau mitra-mitra dari Polri itu. Karena sejatinya keterlibatan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh Polri. Ada rekan kita dari TNI, misalnya pada fungsi di teritorial, kalau TNI itu ada Babinsa. Ada pemerintah daerah yang di situ juga punya unsur-unsur ketertiban seperti Satpol PP, Pamong Praja, polisi Pamong Praja. Nah, sejauh ini secara nasional untuk mengukur indikator-indikator itu saat ini yang seperti saya sampaikan situasinya masih kondusif. Artinya ada efektivitas yang bisa kita katakan berhasil. Tetapi bila nanti dikaitkan berapa yang harus kita capai dalam meningkatkan atau menilai efektivitas itu sendiri, tentu secara parsial di setiap daerah akan berbeda-beda juga. Tetapi dapat saya simpulkan saat ini program yang dilakukan, baik itu program Bapak Kapolri dalam Quick Win maupun program unggulan Baharkam, itu berjalan masih dalam tahap yang baik dan efektif untuk menangani situasi keamanan saat ini. Oke, tadi sudah didahului oleh Pak Erwin yang menyinggung soal kita sudah masuk di era digital, Pak. Bahkan sudah masuk di 5.0. Nah, bagaimana kemudian Bapak sendiri melihat peran teknologi dalam sinergi antara Polri dan juga masyarakat? Baik. Baharkam sendiri sudah melakukan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi pada core di bawahnya. Setiap core di bawah Baharkam sudah memiliki aplikasi. Maka aplikasi yang dikembangkan pada core BIMAS itu ada yang namanya BIMAS Online System versi 2. Ini adalah aplikasi berbasis digital di mana pelaksana yang melakukannya adalah para Babin Kamtibmas di seluruh Indonesia yang berbasis pada penggunaan handphone. Aplikasi ini ada di handphone para Babin. Kemudian kita punya aplikasi Ada Polisi. Ada Polisi ini adalah digunakan untuk polisi-polisi RW yang mendukung pelaksanaan tugas Babin di desa atau kelurahan. Nah, ini juga dikembangkan. Di Core Sabara, kita punya yang namanya aplikasi E-Samapta. E-Samapta ini digunakan untuk melaporkan
kegiatan patroli di lokasi-lokasi rawan selama 24 jam. Dan di Polair sendiri punya aplikasi yang namanya Intelijen Maritim yang berbasis kepada data-data dan kerawanan di wilayah air dan udara. Nah, ketiga aplikasi ini mempunyai peran penting dalam menyajikan data akurat kepada Baharkam. Baharkam sebagai Satker di Mabes Polri mempunyai kewajiban menganalisa dan mengevaluasi semua aplikasi yang ada di bawahnya. Dalam hal khususnya menyajikan data atau database yang baik. Terutama ketika data itu dijadikan basis daripada pemilihan model strategi, maka data driven policing yang pada era 5.0 saat ini adalah satu data yang diperlukan untuk memformulasikan strategi dalam pencegahan kejahatan. Maka aplikasi sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini menjadi krusial dan menjadi basis data untuk memilih formula apa yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi dinamika saat ini dan ke depan. Demikian. Ya Pak Erwin tadi sudah dijelaskan ternyata memang Polri begitu beradaptasi dengan teknologi ya Pak ya. Nah kalau juga kita berbicara human resource nih Pak. Nah bagaimana kemudian Polri juga meningkatkan profesionalisme khususnya bagi anggotanya di lingkungan Baharkam Polri sendiri? Berbicara profesionalisme tentu tidak terlepas dari orang yang melakukan. Petugas-petugas kepolisian yang bertugas di Satker Baharkam, di mana Baharkam ada fungsi Bimas, Sabara, dan tentunya Polairut. Maka meningkatkan profesionalisme tidak terlepas dari yang pertama adalah kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri. Pada core atau fungsi yang ada yang tadi saya sebutkan, tentu Baharkam sudah selalu mengupdate kompetensi apa yang harus dimiliki setiap personilnya dan melakukan pelatihan-pelatihan baik melalui lembaga pendidikan yang bersifat internal di Polri maupun mendorong anggotanya untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan di luar kedinasan. Kemudian yang kedua, kita coba mengupdate peraturan-peraturan Kaba yang sudah tidak bisa menyesuaikan atau fleksibel dengan perkembangan zaman saat ini. Tentu itu sudah dilakukan oleh Bapak Kabaharkam dengan mengeluarkan Perkaba, Peraturan Kabaharkam yang melingkupi kegiatan program unggulan yang tadi saya sebutkan, mulai dari polisi RW, patroli kota presisi, Sambang Nusa, semua memiliki dasar aturan sebagai pedoman untuk anggota-anggota pelaksana sampai tingkat Polda, Polres maupun Polsek. Dan yang ketiga adalah kita coba mengembangkan satu parameter ukuran yang sedang dalam proses. Apa itu? Indeks keamanan kelurahan atau desa. Di mana fungsi pencegahan kejahatan yang menjadi tusi Baharkam itu semuanya harus berawal dari indeks keamanan kelurahan atau desa. Ketika satu wilayah indeks keamanan kelurahan dan desanya rendah, dengan parameter-parameter atau variabel-variabel di dalamnya, maka itulah tempat-tempat yang harus diintervensi oleh Baharkam dengan fungsi preemptif preventif tadi untuk ditingkatkan keamanannya. Karena tidak semua kelurahan atau desa di kita mempunyai
indeks yang sama karena tantangannya juga berbeda-beda. Nah, itulah hal-hal yang dilakukan Baharkam saat ini untuk kemudian meningkatkan profesionalismenya. Kita sudah punya aturan yang kita perbaiki, kita sudah punya upaya untuk meningkatkan kemampuan personil, kita punya indeks yang menjadi pedoman aturan di satu wilayah sehingga intervensinya benar. Seperti itu. Oke, indeks parameternya berbeda-beda di setiap wilayah karena kondisinya setiap daerah pasti berbeda-beda ya Pak. Ya. Nah, bagaimana Polri, khususnya Baharkam Polri, memastikan keamanan di area ataupun daerah-daerah rawan konflik? Ya, di Indonesia ini rawan konflik sosial ya, itu saat ini dari beberapa penilaian ya, tidak hanya Baharkam, kita juga ada penilaian dari Badan Intelijen Keamanan Polri dan juga kita mendapat informasi dari SOPS Mabes Polri. Maka daerah yang saat ini menjadi perhatian adalah di Papua, baik itu Papua Induk istilah kita maupun Papua Barat, di mana masih ada gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata yang tentu strateginya pada fungsi pencegahan yang menjadi tugas dan fungsi Baharkam kita memformulasikan dalam satu operasi, yaitu operasi terpusat yang saat ini dinamakan Operasi Damai Kartens di Papua, meliputi 9 daerah konflik yang rawan terhadap ancaman kelompok kriminal bersenjata. Di mana fungsi Baharkam, kedudukannya pada operasi yang dirancang oleh Mabes Polri, dalam ini SOP Mabes Polri secara keseluruhan, fungsi kita adalah menjadi bagian Satgas, yaitu Satgas Preemptif dan Satgas Preventif, juga kita menjadi bagian di Satgas Bantuan Operasi. Nah, tentu operasionalisasinya di bawah kendali oleh Kepala Operasi Damai Kartens itu sendiri dan berkolaborasi dengan Polda yang ada. Nah, saat ini kebetulan Operasi Damai Kartens yang dirancang oleh SOP Mabes Polri heavy-nya kepada penegakan hukum. Sehingga Satgas Preemptif dan Preventif kemudian peran Mabes adalah melapis Polda Papua dan Papua Barat untuk memberikan supervisi asistensi bagaimana menciptakan lingkungan masyarakat yang juga meningkat deteksinya, kewaspadaannya. Karena KKB ini menyasar kepada masyarakat. Ketika kemudian fungsi preemptif preventif kita itu dapat mendesain atau membuat konstruksi kewaspadaan dan deteksi masyarakat di Papua dan Papua Barat itu meningkat, kita berharap kemudian ketahanan ini menjadi yang sangat efektif melawan gerakan kelompok kriminal bersenjata agar kemudian lebih mudah diidentifikasi oleh Satgas atau Operasi Damai Kartens di sana untuk kemudian di mapping dan dilakukan upaya pembinaan maupun penegakan hukum. Sehingga daerah-daerah konflik yang memang saat ini menjadi pekerjaan bagi Polri itu dapat secara berkesinambungan, masyarakatnya kemudian sejahtera, masyarakatnya sudah bahu-membahu dengan polisi melawan kelompok kriminal bersenjata di sana. Kita harap juga keamanannya baik, sehingga pembangunan di daerah-daerah konflik, terutama di Papua dan Papua Barat, bisa kita tingkatkan dan harapannya tidak ada lagi kelompok kriminal bersenjata, karena semua merasa sejahtera, semua terayomi, semua bisa kemudian meningkatkan rasa pedulinya terhadap keamanan, dan tentunya tujuan untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan itu bisa tercapai. Oke.
tujuan dan harapan ini yang akan kita bahas berikutnya, karena kalau kita bicara soal tugas dan fungsi Polri ini begitu lekat kaitannya dengan aktivitas masyarakat sehari-hari ya Pak Erwin. Tapi kembali pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda.